bagaimana cara screening untuk JSJP. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo para rekan-rekan trader sekalian, saat ini hari libur ya, di luar akhir pekan, saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang bagaimana cara screening untuk JSJP ya, jajan sore jual pagi ya. Jajan sore jual pagi artinya kita membeli saham itu di pra-closing, yaitu di 14.40 sebelum kita masih bisa memperjualbelikan emiten di 14.49 ya, 14.49 karena di masa pandemi ini masih tutupnya jam sudah tidak bisa transaksi. Untuk close awal itu jam 15.00 ya. Nanti ada pra-closing di setelah 15.00 sampai kemudian ditutup penuh di jam 15.15. Nah, kita masih bisa mempertahankan secara reguler di 14.49. Itu untuk kita belinya. Tetapi JSJP itu tidak kaku seperti itu. JSJP itu tidak kaku seperti itu, alias kita juga bisa membeli saham atau kulak saham atau jajan saham itu sebelum 14.49 ya, tatkala kita mengetahui kuncinya, bahkan lebih rendah daripada harga penutupan, harga close pada saat itu. Bagaimana caranya? Oke. Saya akan mencoba untuk mengetik di notepad ya tentang bagaimana kita akan membeli di JSJP ya. Cara membeli saham JSJP ini yang normal dulu saja ya. Yang nanti bagaimana caranya membeli untuk tidak di harga 14.49 bagaimana, itu perlu melihat juga blocksum, kemudian juga kita perlu ada feeling ya, untuk bagaimana cara kita membeli di harga yang tepat di luar 14.49 sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah daripada 14.49 itu. Oke, ini yang reguler ya, cara membeli saham JSJP ya di 14.49. Oke. Pukul ya. Oke. Yang pertama adalah cara screening ya. Nah, screening saham untuk membeli saham JSJP di pukul 14.49. Yang pertama adalah kita cek mohon maaf, kita cek di candle search atau di kode 0113. Jadi kode 0113. Ya, ini di HOTS tentunya ya. Di HOTS Mirai. Ya. Buka menu candle search ya. Kode 0113. Nah, kemudian tatkala ini sudah terbuka, saudara pilih antara candle yang ini dan candle yang ini. Kalau ini boleh saja tapi beresiko ya. Shooting star ini sangat beresiko. Maka dari itu saya khususnya kalau misalkan kita masuk khususnya kita masuk di open sama dengan low ya. Ini adalah hal yang cukup aman, yaitu kita cek di sini. Nah, tatkala kita sudah melihat adalah saham-saham yang kita lihat akhirnya di chart ini. Ini adalah open sama dengan low. Kemudian dia naik. Tanpa harus ke arah bawah. Jadi open sama dengan low itu artinya ya dia opennya, dia yang low-nya gitu ya. Nah, ini biasanya saham-saham yang diprediksi besoknya dia masih akan melanjutkan kenaikan. Tetapi belum tentu gitu ya, tidak ada yang pasti di pasar. Nah, maka dari itu kita memaksimalkan potensi itu ada dan meminimalisir kerugian. Yang dengan cara apa? Ini masih acak ya. Ini masih acak sesuai dengan namanya, sesuai dengan abjad.
A, B, C, D, E, F, G sampai Z ya. Tetapi kita tidak melihat urutan kodenya ini. Yang kita lihat adalah yang paling besar volumenya. Maka kita klik ya. Nah, klik. Nah, ini sampai muncul segitiga, artinya adalah dari volume terbesar kepada volume terkecil. Kalau kita klik lagi, nah ini adalah piramid, artinya volume terkecil sampai volume terbesar. Maka kalau kita lihat volume terkecil yaitu Tmas, ya. Tetapi kita mencoba volume terbesar. Nah, volume terbesar ini adalah menjadi kelayakan yang pertama, ya. Jadi ini tekan balis belt hold, ya. 1 tekan menu, kemudian tekan balis belt hold. Nah, kemudian 3 tekan atau klik, tekan atau klik kolom volume sehingga membentuk piramida terbalik. Ya. Tekan atau klik kolom volume sehingga muncul tanda piramida terbalik. Kemudian di sini menunjukkan apa? Di sini menunjukkan volume terbesar hingga terkecilnya. Oke. Kemudian yang nomor 4 adalah kita cek satu-satu ya saham. Nah, seperti contoh nih CSIS. Ya, CSIS kita masuk kepada saham seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan di chartnya sudah oke, tapi membentuk palu terbalik ya. Nah, kita coba ke multi chart. Masuk ke CSIS. Nah, kemudian masuk ke chart. Lihat chart ya, lihat chart. Oke. Untuk lihat chart, maka kita ada beberapa kriteria ya. Kriterianya apa? Kriterianya itu yang paling pertama saya lihat adalah ini, parabolik SAR. Ya. Parabolik SAR kalau di atas ini jangan sekali-kali. Ya. Yang pertama adalah parabolik SAR ya. Parabolik SAR. Nah, ini harus di bawah ya. Kita juga bisa cek di TradingView kok ya. Seperti contoh misalkan kita di sini CSIS. Nah, agar kita tampaknya lebih bagus lagi kalau kita ke weekly atau monthly gitu ya. Nah, kita kan nggak kelihatan kalau monthly nih ya, atau weekly kita masih kelihatan sedikit di sini. Ya kan? Oke. Nah, ini kelihatannya kalau CSIS ini mau dihabisin ini ya. Kalau di weekly dia kita disuruh membeli, tapi ini weekly ya. Tapi kalau di daily, nah kita lihat di daily ini masih di atas. Karena kita GSJP itu biasanya adalah cepat daily, ya. Maka monthly itu adalah untuk melihat chart lebih luas lagi. Nah, kemudian kalau daily-nya seperti ini jangan dibeli karena di atas. Dari itu paling nyaman adalah kita masuk ke TradingView atau ID TradingView ya, atau chart yang lain yang kita bisa melihat pergerakan dia gitu ya. Nah, ini masih di atas. Kemudian ini MA5 nanti aja deh. Ini parabolik SAR-nya masih di atas. Nah, saya bilang kalau di atas, kalau parabolik SAR-nya di atas jangan dibeli. Maka kita screening lagi. Ya, oke, CSIS enggak, di ISSP kita cek lagi di multi chart ISSP. Nah, ini ada bawah ya. Oke. Syarat pertama oke. Syarat kedua kita melihat volume ya. Syarat kedua kita harus melihat volume. Apa itu volumenya yang kita lihat? Yang kedua adalah volume. Volumenya adalah harus berwarna hijau atau ibaratnya ada akumulasi dan yang kedua adalah breakout volume sebelumnya. Oke. Nah, kalau kita lihat volume untuk CSIS tadi sudah nggak bisa ya, kita lihat ISSP.
SSP bagaimana? Oke, ini di bawah ya anunya apa namanya? Parabolic SAR-nya, tetapi volumenya merah. Oh, nggak bisa, volumenya merah dan dia nggak breakout sini. Oke, kita tinggal. Oke, dan ASPI. Nah, ASPI kita cek sini. Nah, ini nggak bisa. WH, cek WH. Juga nggak bisa. Kemarin karena juga marketnya lagi kurangnya. Market sebenarnya nyaman ya. Ini apa tadi ini? Yellow. Nah, ini yellow bisa nih, tetapi volumenya belum breakout. Oh ya, untuk masalah jamnya jam berapa? Kalau untuk apa namanya? Screening mulai dari lebih dari jam 2, terserah pada trader sekalian. Boleh jam 2 boleh, tetapi lebih aman jam 2.15 ya, jam 2.15. Oke, yellow belum bisa ya. Belum bisa. Cash. Ya, SH. Cash. Nah, cash. Nah, ini nih. Cash kita volume sudah hijau dan sudah breakout sebelumnya. Kita tinggal cek untuk candle sendiri. Nah, oke ya. Dan kalau sudah volumenya sudah oke, kita cek candlenya ya. Bagaimana candlenya? High harus breakout high candle sebelumnya. Nah, ini sudah belum kalau di cash? Kita cek di kita cek di trading view cash Indonesia ya. Nah, ini dia sudah breakout tetapi kecil. Ya, tapi terserah pada saudara kalau mau membeli monggo, kalau enggak monggo. Oke. Kalau sini cash sudah masuk ya. Nah, masuk. Kemudian kita masuk ke broker transaction di kode 011. Ya. Masuk ke broker transaction di kode 011. Bagaimana? Yaitu ada akumulasi lebih dari 40.000 ya, ada akumulasi lebih dari 40.000. Saudara cek di sini 79.183, berarti harus ada akumulasi ya, akumulasi lebih dari sama dengan ya 40.000. Nah, ini kenapa kok 40.000? Boleh saja sih kalau saudara mau tantangan 20.000 boleh, tapi di sini kenapa kok 40.000? Karena biar cepat pergerakannya. Karena apa? Karena kita melihat idealnya kita masuk sebelum bandar masuk. Namun saham fluktuatif. Ya, kalau bisa idealnya ini ya, ideal. Tapi begini, tatkala kita masuk setelah bandar masuk, itu khawatirnya kalau udah bandar siram, bandar keluar, kita nggak keluar, maka kita akan cut loss di situ, ya karena kita retail, ya kan. Dari itu idealnya kita masuk sebelum bandar masuk. 40.000 ya, kurang dari 40.000 itu boleh saja, asalkan lambat. Saudara sabar, CSJP itu hanya paling banter nggak sampai 1 pekan, tapi saudara bisa sampai 1 bulan ngendon di situ. Ya, baru TP. Nah, dari itu kalau lebih dari 40.000 ini adalah saham yang termasuk yang dilirik ya. Nah, ini sudah 79.183, maka oke, CSIS kita sudah menemukan CSIS. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah membeli? Nah, ini yang tipsnya untuk membeli apa namanya di luar 1449. Bila membeli di sebelum 1449 ya, pukul ya. Maka cek broker summary. Nah, di kode tadi 011. Cek apanya? Cek buy. Ya, ini kita lihat cek average buy ya. Cek average buy-nya ya.
kemudian beli di sekitar average buy, ya, average buy broker terbanyak, ya, atau di bawahnya lebih bagus. Nah, kita cek sini. Dia harganya 167,46. Artinya dia masih 167 kalau kita bulatkan. Bawahnya adalah 166. Ini selisihnya jauh juga, ya. 166 ini lot, ya. Ini 166. Terus kemudian juga ini 167. Artinya di sini adalah antara 166 sampai 167. Maka belilah di 167 boleh, 166 boleh. Nah, kita masuk ke apa tadi? Cash, ya. Nah, maka saudara antri di 167 atau antri di 166, ya. Kemudian kalau 6, ya, sudah. Kemudian antri di harga bandar atau di bawahnya, ya. Boleh kalau melihat tape reading antri di 1 tick di bawah supportnya. Ini asalkan saudara sebelum pukul 14.40. Ya, sebelum pukul 14.40 saudara antri di sini. Ya, saudara sambil cek apakah turun enggak. Kalau misalkan katakanlah harga sudah harga di 172, saudara tetap antrikan di 167. Nah, ini average-nya juga 167, ya. Saudara antrikan di 167 atau di supportnya. Nah, ini supportnya berapa ini? Ya ini supportnya. Katakanlah harga sudah naik di 174 gitu atau 175, tinggi sekali. Kemudian supportnya di 16 sama 17. Saudara antri dulu di 166, atau ya 166 gini, ya kan? Silakan antri dulu sampai kemudian saudara tunggu di 14.40, ya, 14.40. Tatkala 14.40 kok ternyata dia itu di 168 itu di bid, maka saudara antri di bidnya dulu, ya. Katakanlah misalkan saudara di bid, antri di bidnya dulu. Jadi selama 8 menit itu saudara antri di bid. Atau saudara masih boleh kekeh antri di support pertama. Nah, maka dari itu kalau misalkan saudara kekeh ingin selamat adalah antri di support pertama. Jadi pada pukul 14.40, ya, pukul 14.40, ya. Ini WIB, ya, semua standarnya WIB, ya. Standar WIB. Nah, nanti kalau WIT sama WITA itu nanti menyesuaikan. Kalau WITA ya 1 jam dari ini, ya. Kalau apa namanya WIT ya 2 jam dari ini. Oke. Pada pukul 14.40 saudara amen, nah, ya, ke harga support awalnya, support pertamanya. Artinya 1 tick di bawah support itu kan kalau kita melihat supportnya ini kan di support bid, ya. Maksudnya ya kalau support itu berarti di bid. Kalau di over kan resisten. Nah, 1 tick di bawah support itu 166. Kalau support itu berarti 167-nya. Ya kan? Oke. Nah, kemudian apa namanya? Tatkala misalkan tinggal selisih 2 menit nih. Katakanlah 14.49, katakanlah 14.47, ya. 14.47 atau 14.48, ya gitu kan. Berarti di sini adalah pada pukul, waktu itu penting kalau di sini, ya. Kalau saya lebih kepada manajemen waktu. Pada pukul 14.47, ya. Tidak juga terkena dapat barang, tidak juga dapat barang, maka antrilah di bid. Nanti di sini jangan langsung HK. Jangan HK dulu, ya. Hantam kanan dulu. Jangan, antri dulu di bid. Sabar dulu. Antri dulu di bid. Berarti ini 1 menit aja antri di bid. Ya, 1 menit aja antri di bid. Ya, 1 menit antri di bid.
Atau mungkin kalau saudara bisa bermain cepat, ya tidak apa-apa 2 menit. 14.48 ya. Lalu kemudian kalau sudah apabila pukul ya 14.48 ya 48 atau bila saudara sudah terbiasa cepat ya, terbiasa cepat itu artinya saudara sudah terbiasa dengan akun itu gitu ya, sudah terbiasa dengan akun itu, sudah terbiasa mengoperasikan sehingga saudara cepat gitu ya. Kalau awal-awal punya akun memang nggak susah, nggak lambat ya saudara, karena saudara harus menyesuaikan. Nah, sudah terasa cepat dengan akun itu, maka boleh 14.49 ya. Apabila pukul 14.48 atau bila saudara sudah terbiasa cepat boleh 14.49 ya. Ini saya kurung aja bolehnya deh ya. Tidak juga dapat barang, maka langsung amen HK. HK itu apa? Hantam kanan. Hantam kanan berarti masuk ke hantam kanan over ya, teratas. Hantam kanan over teratas itu artinya saudara menghantam langsung 168. Nah, jadi katakan di sini order list ya. Katakanlah misalkan di sini ada CSIS gitu ya. Langsung di sini saudara amen, setelah amen langsung tek ganti tes, langsung kemudian ke 168. Nah, ke 168. Mana tadi? Nah, ini. Langsung saudara dapat barang, berarti artinya apa? Artinya saudara rezekinya di 168 belinya gitu ya. Nah, kemudian cara sell-nya gimana? Nah, cara selling ya, penjualan. Sellingnya yang pertama adalah apabila saudara menginginkan jual cepat, yaitu besok TP ya, taking profit, maka cukupkanlah 2% keuntungan. Cukup 20% keuntungan, sehingga kalau kita lihat misalkan kenanya di 167 misalkan ya, 2% keuntungan, cukupkanlah 2%, bukan keuntungan sih, maaf, 2% dari harga tutup ya, 2 dari harga tutup ya. Harga tutup itu apa? Harga tutup itu lihat harga tutupnya, jangan lihat berapa harga saudara beli. Artinya begini, kalau saudara di 166 saudara kena ya, alhamdulillah saya kena 166, harga tutupnya 168, udah biarin aja harga tutupnya 168 ya, asalkan candlenya kita melihat candlenya itu ada, kita melihat ada ekornya di atas. Nah, maka diharapkan bisa naik sedikit. Maka dari itu yang kita lihat broksumnya ini. Kalau ini 167 ya, maka ini diharapkan dia bisa memperoleh keuntungan sedikit ya, 168 169 ya. Kita cek kalau misalkan ini lihat di 168, lalu kemudian harga tutupnya, ini harga tutupnya di 167 ya. Berarti kalau saudara 167 kan 0 nih, berarti sama. Andaikan andaikan saudara kenanya di 166 ya, kemudian sekarang harga tutupnya di 167, maka kita bisa 166 ditambah 2%. Berarti di 169 di sini saudara jual ya. Begitu. Namun apabila saudara ingin memaksimalkan profit ya, namun apabila saudara ingin memaksimalkan profit, maka saudara harus sabar. Berarti bukan JSWP, berarti di sini adalah tipenya adalah swing intraday ya. Artinya itu bisa sampai 1 minggu atau bahkan 1 minggu beberapa hari. Artinya di sini tipenya harus intraday, yaitu kita ABC ya. A. Nah, bagaimana? Nah, kita lihat candle sini. Nah, itu ya. Kita lihat candle artinya adalah
kita melihat jualah ya, jualah di harga high pada hari itu. Nah, udahlah, nggak usah ABC, udah ini aja. Nah, jualah harga high pada hari itu. Artinya bagaimana? Artinya tatkala kita ini harganya membeli di 165, katakanlah kena 166 ya. Ya tadi 166. Ya, katakanlah kita kena 166, katakanlah di sini. Nanti kita harus kliknya di sini. Horizontal line 166, klik di sini, kita merah ya. Sorry, kuning aja. Kalau membeli ini tandanya kuning. Kita kita tipis-tipis begini aja. Terus kemudian kita tentukan ini 167, taking profitnya adalah di sini. Taking profitnya adalah di 171. Nah, ini kita kasih tanda hijau. Hijau aja lah sini. Nah, kemudian ini kita tebel dikit, lurus. Nah, nih. Kemudian untuk bagaimana untuk cut loss-nya? Ya, ini kita berarti harus ABC. Nah, A untuk B, ya, untuk cut loss di mana? Nah, cut loss-nya adalah di sini 163. Atau kalau misalkan contoh ini kan sama-sama apa ya? Misalkan contohnya ada saham katakanlah PPRE ya. Agak lama. Nah, katakanlah PPRE. Nah, ini cut loss-nya adalah di low sebelumnya ya. Berarti cut loss adalah harga low candle sebelumnya. Nah, ini. Oke, berarti kalau ini di 224 PPRE ya, kemarin karena saya membeli PPRE ya sama Dian. Nanti insya Allah Sabtu kalau waktu kok luang gitu ya, insya Allah akan saya share evaluasi pembelian selama 1 pekan. Kalau 1 pekan itu berarti mulai dari tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 22 Oktober. Kita hari libur di tanggal hari Rabu di tanggal 20 Oktober. Berarti 1, 2, 3, 4 hari perdagangan saja. Oke. Cash tadi ya. Nah, kalau cash kita tunggu gak lama. Nah, kalau cash berarti cut loss-nya di sini. Ya, di 163 kita bikin merah. Nah, gini. Oke, saudara, begini yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Ini kalau CSJP ya, kalau mau swing trade ya ke sini untuk jangka panjangnya 183 ya. Oh iya, untuk tambahan, kalau misalkan ini apa namanya tambahan aja deh ya. Ini tambahan untuk nomor 4 yang E. Ini bersifat tambahan ya. Untuk tambahannya adalah MA5 harus breakout dari MA20. Ini tambahan aja. Kalau mau ya seperti ini, seperti ini breakout. Kemudian MACD ini juga longnya harus di atas, tambahan, tambah juga dengan stokastik. Ya, kalau cash ini kan sudah MA5-nya udah break ya dari MA20, stokastiknya ini berhimpitan ya. Kalau ini kan MACD-nya udah longnya udah di atas ya. Ini tambahan aja. Tambahan utama itu ini. Utama ya. Saya pikir ini juga utama, harus utama juga. Oke, demikian. Semoga bisa menambah ilmu. Jadi untuk nomor cara CSJP ini bisa saudara klik. Kok banyak? Ya banyak. Tetapi kalau saudara sudah terbiasa, insya Allah disiplin ini, insya Allah saudara bisa profit konsisten. Saya nggak ngomong profit maksimal, tapi profit konsisten. Profit maksimal, tapi boncos, profit maksimal lagi, boncos, itu juga tidak bagus. Yang bagus adalah cuan, konsisten. Sedikit-sedikit tapi konsisten, insya Allah menjadi bukit.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Audio Jungle.